Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Desa Salemba di kediaman Bapak Sekretaris Desa, akan berbincang tentang situasi di desa ini. Pak Sekdes, Siap, Pak. Kita akan berbincang seperti apa situasi di Desa Salemba ini, kemudian apa cerita-cerita yang menjadi kearifan lokal yang menjadi peninggalan masyarakat di Salemba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir tentunya di kediaman kami di Desa Salemba. Terkait situasi dan kondisi hari ini yang ada di Desa Salemba, tentunya masih tidak terlepas dari proses berdesa itu sendiri, baik itu berupaya misalnya dalam hal penanganan COVID. Tentunya hari ini masih kita tentunya berjuang di lapangan bersama dengan tim-tim yang pertama. Terus yang kedua, terkait seputaran Desa Salemba juga, kalau secara tipologi Desa Salemba ini yang tentunya berada di wilayah pesisir, secara sumber daya alam Desa Salemba secara garis besar dunia pertanian tentunya. Terus yang kedua, masyarakat secara luas juga fokus menggarap rumput laut dan sambil jadi nelayan juga cukup banyak. Dari segi cerita-cerita rakyat di Desa Salemba ini sebenarnya memang cukup menarik, karena Desa Salemba memiliki cerita rakyat dan ini diangkat menjadi pentas tahunan juga oleh Dinas Pariwisata yang dinamakan pentas seni Samindara. Kalau tidak salah, tiap tahunnya pagelaran Samindara ini dilakukan di lapangan Kecamatan Ujung Loe. Tapi sebelum tahapan pentas seni itu, tahapan awalnya kemudian kadang masyarakat secara luas juga di Dusun Lembang, khususnya tempat cerita soal Samindara ini, pada khususnya para nelayan kadang membuat sebuah event kayak semacam lomba perahu ketinting. Ini menjadi suatu rangkaian khusus juga tiap tahunnya sebelum adanya COVID. Harapannya ke depan mungkin kita memang juga pemerintah desa harus mendorong khususnya teman-teman pemuda agar sedikit bisa memfokuskan dan bagaimana kemudian bisa merekonstruksi kembali cerita-cerita itu, lalu bisa menjadi sebuah nilai jualan dari segi aspek kebudayaan. Inilah perjalanan menuju lokasi peninggalan Samindara di pinggir pantai di Dusun Lembang, Desa Salemba. Di pinggir pantai ini kita bisa melihat peninggalan Samindara yang selalu disiarai oleh banyak orang dari berbagai daerah karena kisah yang begitu unik, sebuah cinta anak manusia yang kemudian menjadi terlarang karena melanggar agama dan adat. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung di Desa Salemba, di Dusun Lembang, yang merupakan salah satu dusun yang memiliki legenda cerita yang sangat unik, yakni cerita tentang Samindara, sebuah cerita perjalanan seorang anak manusia tentang kisah cinta yang kemudian masuk dalam pantangan adat, atau mungkin bahasanya modernnya itu adalah cinta terlarang. Saya bersama dengan Pak Samil, salah satu tokoh masyarakat yang selama ini banyakkan tentang cerita-cerita Samindara ini yang sudah melegenda di masyarakat Bulukumba dan khususnya di daerah pesisir. Pak Samil, mungkin bisa diceritakan seperti apa sejarah Samindara ini yang begitu populer di kalangan masyarakat? Kalau menurut saya, menurut cerita dari orang tua dulu kita, kalau pas Samindara ini awalnya dia tinggal di, kemudian datang saudara Baso Kunjung Barani berkunjung ke daerah sini, bertemu dengan Samindara. Akhirnya terjadi di situ saling cinta antara Baso Kunjung Barani dengan
Samindara. Lama kelamaan akhirnya sudah hatinya selalu saling menyatu, saking cintanya itu akhirnya si Baso Kunjung Barani rencana mau melangsungkan pernikahan atau melamar saudari Samindara. Dan di luar dugaan si Baso Kunjung Barani, ternyata si Samindara ini adalah saudara kandungnya sendiri atau adik kandungnya sendiri. Oh, berarti dari kejadian itu kemudian si Baso ini kemudian bertekad untuk kemudian meninggalkan ya daerah ini. Iya, bertekad karena dia takut dengan hukum adat. Karena kita tahu kawin sedara, kalau orang dulu itu hukum adatnya sangat Keras ya. keras. Ya. Bisa dia ditenggelamkan di tengah lautan ya. Ya. Jadi setelah si Baso ini pergi Pak, apa yang dilakukan oleh Samindara ini? Setelah si Baso ini pergi, si Samindara sempat ikut berenang, tapi karena si Baso ini terlanjur sudah naik di perahu dan sudah keluar dari sudah jauh dari pinggir lautan, akhirnya Samindara kembali ke tepi pantai. Akhirnya menurut bahasa Bugisnya itu masola-sola di situ sampai mungkin dah tahan dia punya perasaan saking cintanya sama si Baso. Akhirnya Samindara mati Karena terlalu sakit hati ya. Iya, karena terlalu sakit hati. Ya. Dia mungkin pendam rasa cintanya yang sangat dalam terhadap sosok laki-laki yang dia cintai. Tetapi itu adalah saudaranya sendiri. Sehingga ini masuk dalam kategori cinta terlarang Cinta yang terlarang. sangat bertentangan dengan adat Iya, betul. masyarakat Makassar dan Bugis. Kemudian dari peristiwa berikutnya itu Pak, setelah misalnya Baso ini sudah meninggalkan ini tempat, lalu kemudian apa yang terjadi di periode berikutnya terhadap kehidupan Samindara ini? Di kehidupan Samindara selanjutnya, istilahnya dia selalu menyendiri di tepi pantai menunggu kepulangan si Baso. Berharap si Baso kembali ke menemui Samindara. Dan akhirnya di situ terus menyendiri di situ, mungkin karena sudah tidak tahan. Hanya sakit ya, termakan hati, sakit di situ, akhirnya meninggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kampung ini terkait dengan kisah-kisah Samindara ini sebagai sebuah cerita rakyat yang memasuki ruang batin masyarakat? Apa-apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah misalnya ada kayak menuturkan kepada generasinya dengan acara-acara khusus, atau seperti apa yang kita biasa saksikan? Yang biasa dia lakukan masyarakat di sini, khususnya masyarakat Dusun Lembang, dia selalu mengupas itu dan menceritakan kembali kisah-kisah Samindara lewat drama, lewat lomba-lomba atau festival Samindara untuk mengenang kembali kisah-kisah Samindara. Oh, dan itu sudah lama berlangsung Pak ya? Sudah 3 tahunan Kak. Oh, sudah 3 tahunan. Iya. Ya seperti itu sebelum Covid. Kalau sebelumnya itu di zaman-zaman dulu apa-apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat? Kalau di sebelumnya itu Dituturkan ya? iya. Pernah juga di waktu saya masih umur 15 tahun, saya pernah angkat lagi nama Samindara lewat Karang Taruna. Saya bikin Karang Taruna Samindara dengan nama Karang Taruna Samindara. Itu salah satu upaya untuk mengabadikan nama ini, karena ini dia di tempat ini. Iya. Di
di Dusun Lembang. Bahkan dulu sejarah Samindara ini sempat mau difilmkan dengan judul Kisah Samindara dengan salah satu artis terkenal Muksing Alatas dengan Titi Sandora. Oh ya. Tentang pesan moral, apa kira-kira di balik peristiwa itu yang bisa diwariskan di generasi sekarang ini? Seperti kan kita ketahui bahwa di era ini bukan lagi globalisasi ya, sudah lebih dari globalisasi, modernisasi, sudah digitalisasi, di mana remaja dan remaja itu anak muda dengan gadis dengan perjaka misalnya dengan gampang misalnya bisa saling berkenalan. Dari peristiwa itu kira-kira apa pesan-pesan moral yang bisa disampaikan? Iya, jadi pesan kami untuk para remaja yang sekarang, mudah-mudahan tidak mengalami peristiwa yang pernah dialami Samindar dengan saudaranya Baso Kunjumbarani. Dan melihat keadaan sekarang dan perubahan kehidupan sekarang, ya mungkin karena gampang kan orang saling kenal, toh? Iya, gampang orang saling kenal. Makanya di situ penting untuk mengenali siapa keluarga dan siapa orang tua. Iya. Artinya sebelum terjadi hubungan pertemanan yang dekat, ya kenali memang karena sudah ada pelajaran terlebih dahulu, jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang seperti dialami Samindar dengan Baso Kunjumbarani. Orang yang bersaudara. Tapi itu belakangan ditahu. Artinya bahwa memang penyesalan itu kan tidak datang di awal ya. Iya, awal. Selalu muncul belakangan. Tetapi pesan moralnya di sini bahwa pentingnya mengenali siapa kita punya teman. Seorang lelaki ketika dia punya teman perempuan harus kenali siapa orang tuanya. Ya, siapa tahu kita ini ternyata bersaudara, ya toh? Iya, dan akhirnya kan sudah tumbuh rasa cinta, akhirnya tidak bisa terpendam di belakang dia tahu bilang saudara. Akhirnya sama kehidupannya dengan apa yang dialami Samindar dengan Baso Kunjumbarani. Ya. Terus Pak, apa harapan-harapan kita sebagai mewakili masyarakat di sini ke depan dalam rangka melestarikan ini cerita-cerita rakyat ini yang begitu melegenda ini terhadap pemerintah desa, kabupaten dan mungkin kementerian desa? Apa harapan-harapan kita? Harapan saya kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Salemba, mari kita terus menggali peristiwa atau kejadian yang pernah dialami Samindara, menggarap terus, kita bisa kembangkan, kita bisa ceritakan kembali kepada anak remaja kita yang sekarang bahwa kawin dengan saudara itu istilahnya melanggar pentangan agama, adat dan agama. Sehingga mau tidak mau itu harus dipotong ya, artinya harus ditinggalkan. Kendati kita harus meninggalkan kampung halaman ya, sebagai sebuah bentuk pengorbanan karena tidak mau melanggar adat. Kehidupan di masyarakat. Ya, saya kira demikian perbincangan kita pada sore ini di sebuah dusun Lembang, Desa Salemba, di mana pada zaman dulu terjadi peristiwa yang kemudian melegenda, sebuah kisah cinta yang kemudian kisah cinta ini menjadi terlarang karena ternyata dua pemuda dan pemudi ini yang kemudiannya adalah nama Samindara. Sementara yang laki-lakinya adalah Baso Kunjumbarani, telah menjalin hubungan asmara yang begitu dalam sampai saking dekatnya rasa cinta ini susah lagi untuk kemudian diputus. Tetapi karena takdir anak manusia tidak ada yang mengetahui, ternyata beliau keduanya adalah bersaudara. Dengan berat hati, dengan tentu perasaan yang hancur lebur, Baso Kunjumbarani harus mengambil sikap untuk kemudian memilih meninggalkan kampung ini demi menghindari pantangan atau hukuman yang jauh lebih besar jika cinta terlarang itu diteruskan. Tetapi
Isamindara ini sebagaimana biasanya seorang wanita yang terlanjur jatuh cinta yang begitu dalam, dia mengikuti sang pujaan hatinya ini sampai di bibir pantai. Ya, seperti kata orang, seperti anak-anak gadis yang mungkin sangat kecewa, dia melakukan sesuatu yang dalam bahasa lokalnya itu masolla-solla. Masolla-solla, dan di tempat masolla-solla itu ada semacam peninggalannya ya. Ya, peninggalannya yang hari ini biasa dikunjungi oleh masyarakat, yang kita berharap bahwa ke depan ini bisa dilestarikan sebagai sebuah identitas daerah yang tentu akan menjadi narasi-narasi atau cerita-cerita yang akan menyertai perjalanan pembangunan desa di Desa Salemba ini, khususnya di Desa Lembang, yang mungkin akan selalu memikat hati para pencinta sejarah, pemerhati budaya, pegiat tradisi untuk datang di tempat ini. Saya kira demikian perbincangan kita pada sore ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi para masyarakat pencinta cerita-cerita rakyat untuk senantiasa menggali dan menelusuri sejarah, karena di dalamnya ada pesan moral yang tentu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya supaya tidak jatuh pada peristiwa yang sama untuk kedua kalinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.